Judul khotbah kita hari ini adalah Dia hidup, maka aku juga hidup. Diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 19. Kitab Yohanes 14 ayat 19. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebab aku hidup, kata Tuhan Yesus, dan kamu pun, kita semua akan hidup. Amin. Kebangkitan Kristus adalah pusat iman Kristen. Kebangkitan Kristus adalah pusat iman Kristen. Di garis bawah itu, pusat iman Kristen. Jadi pusat iman kita tuh ada di kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus, Paskah ini adalah inti daripada iman kekristenan. Yang pertama, Paskah itu melambangkan harapan baru. Paskah itu melambangkan harapan baru. Yang kedua, Paskah itu melambangkan hidup yang kekal. Pertama tadi harapan baru, yang kedua hidup yang kekal. Yang ketiga, kematian Kristus di kayu salib, bahkan kebangkitannya itu melambangkan pengampunan dosa. Dulu waktu saya baru masuk Kristen, saya bingung bagaimana bisa darah Kristus itu bisa mengampuni dosa kita. Bingung 7 keliling. Dari mana saya belajar ini? Saya ikuti aja sekolah kitab dan sebagainya. Akhirnya saya mengetahui kalau kebenaran itu ada. Makanya baca Alkitab dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Jangan langsung ngomong ke perjanjian baru. Perjanjian lama belum dibaca, baca dulu perjanjian baru, lama. Dari perjanjian lama setiap dosa itu diampuni, selalu ada pengorbanan. Disitulah titik terangnya. Maka Kristus mati di kayu salib itu oleh karena Dia mau membereskan dosa-dosa kita. Kita yang bejat oleh karena dosa, Yesus bereskan oleh darahnya yang kudus di kayu salib. Baru saya mengerti. Maafkan saja Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Memang terlambat bagi saya untuk mengetahui ini semua. Tetapi bagi saya tidak ada yang terlambat. Tuhan itu berbeda dengan kita manusia. Kalau kita manusia ini, seseorang berdosa sama kita, boro-boro kita mau maafkan. Rasanya sakit hati itu mengakar daging deh, mengakar pahit di kita. Tapi beda dengan kita yang mengenal Tuhan Yesus. Karena ada doktrin kasih. Begitu ada kasih, kita langsung memaafkan, kita langsung memaklumi keadaan. Itu bedanya kita dengan mereka yang tidak mengenal Kristus. Kristus itu di atas segalanya. Tidak ada hukum kasih yang melebihi setelah hukum di dunia ini. Coba aja, kalau ada hukum kasih, gak ada itu namanya kriminal. Kalau ada saja hukum kasih, gak ada itu korupsi. Gak perlu pemerintah ini takut-takut bagaimana memberantas korupsi, karena ada hukum kasih. Karena mengasihi orang yang susah, mengasihi orang yang tidak mampu. Karena dulu pernah saya kasih khotbah mengenai bedanya orang jahat dan bedanya orang bodoh. Koruptor itu adalah orang yang jahat. Tapi orang yang bodoh kadang-kadang dia nggak ngerti apakah kelakuannya ini jahat atau bodoh. Karena dia bodoh, nggak ngerti. Jadi apa bedanya orang jahat dan orang bodoh? Nah, kalau saat sana kita lanjut kepada kebangkitan Kristus. Ketika kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya, maka ini membuktikan bahwa pertama, Yesus benar-benar anak Allah. Yesus benar-benar anak Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena Yesus bangkit. Seperti yang dikatakan doa di awal ibadah kita tadi, Pak Pendeta Hutana bilang, sia-sialah iman kita kalau sampai Yesus tidak bangkit dari kematian di hari yang ketiga. Ya, sia-sia. Yesus akan sama seperti kita manusia yang mati dan jasadnya di kuburan itu selamanya. Tapi Yesus bangkit loh. Terserah orang mau ngomong negatif apa tentang Kristus, tapi iman kita mengatakan Yesus bangkit. Dan kain kafannya ada di situ. Dilipat rapi lagi. Bagaimana bisa melipat rapi? Mereka mau mengatakan bahwasanya Yesus diculik, diambil, terserah mereka mau ngomong apa. Tapi kita percaya bahwasanya Yesus berkata benar. Yesus kan sudah mengatakan, aku akan bangkit di hari yang ketiga. Nah, disinilah iman. Yang kedua, Yesus menang atas maut. Artinya apa? Yesus mengalahkan kematiannya. Yesus mengalahkan yang namanya kematian. Buktinya dari mana? Buktinya dia bangkit. Karena
Yesus bangkit, maka Yesus mengalahkan kuasa maut. Artinya kematian tidak bisa menguasai Yesus Kristus. Dia bangkit. Coba kalau kita manusia mati, sudah jasad kita di kuburan itulah selamanya. Kalau mau dipindahkan tulang belulangnya, masih ada tulang belulang. Kalau Yesus, di mana kita mau cari? Gak ada. Udah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Harus yakin itu, harus percaya itu. Kalau nggak percaya, bukan orang Kristen kita namanya. Lanjut lagi, iman Kristen memang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi Yesus tidak. Iman Kristen kita mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tapi Kristus tidak. Melalui kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Yesus mengalahkan kuasa maut, makanya Dia bangkit. Inilah suatu bukti nyata bahwasanya Yesus berbeda dengan kita manusia. Apakah Dia dikatakan Tuhan? Ya, Dia Tuhan. Dia berbeda dengan manusia. Yesus itu diutus dulu, baru Dia dilahirkan. Tapi kalau nabi atau segala macam rasul, Dia dilahirkan dulu, baru diutus oleh Tuhan. Itulah yang membedakan Kristus dengan kita manusia biasa. Melalui kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Kebangkitan inilah yang menjadi suatu bukti nyata bahwasanya Yesus adalah Yesus telah memberikan harapan bahwa umat manusia juga bisa mengalami kehidupan kekal seperti Yesus, asalkan percaya kepada Kristus. Bagaimana kita bisa memegang janji Tuhan tentang hidup kekal kalau kita tidak percaya kepada Kristus? Saya sudah mengalami 2 pengajaran agama sehingga saya bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Di kekristenan inilah diajarkan kehidupan kekal dan diberi jaminan kehidupan kekal. Yesus bilang, aku akan pulang ke rumah Allah Bapa di surga lebih dulu daripada kita ini. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat kita. Segitu banyak manusia, gimana ya? Kalau kita mikir secara logika, ngapain mikir secara logika? Itu kuasa kemuliaan Tuhan. Kalau kita akan terangkat dalam tubuh kemuliaan, bagaimana bentuknya ya tubuh kemuliaan? Itu kan logika. Lagi-lagi berpikir begitu. Ngapain mikirin itu sesusah? Mungkin saja dalam bentuk bintang-bintang, cahaya. Kita kan mana tahu segitu banyaknya manusia. Kan jadi Allah kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak, bagaikan bintang di langit dan banyaknya pasir di laut. Wih, segitu banyaknya, bagaimana? Kalau semua masuk surga kemuliaan Tuhan itu dalam bentuk bagaimana itu? Bangkit dari kubur kita, paling dalam bentuk cahaya, cepat, wih, kecil-kecil aja tapi semua terangkat, luar biasa. Mau nggak kita lihat? Gue pengen banget. Yesus kan turun ke dunia, nggak langsung ke dunia, Dia akan stop dulu di awan-awan. Di awan-awan itu Dia akan mengangkat semua gereja Tuhan, orang-orang yang diselamatkan Tuhan itu akan terangkat dulu, supaya pemberontakan, kerusuhan, kebinasaan yang terjadi di dunia ini kita tidak mengalaminya. Itu dulu terangkat, harus percaya. Kalau nggak percaya, susah. Sekarang kita yakin, kita percaya nggak kalau darah Yesus akan menyembuhkan, memulihkan kita? Percaya kan? Coba bayangkan. Sekarang ini bukan bayangkan, tapi pikirkan. Ya, sering kali saya bilang sama Pak Gembala gini, coba perhatikan deh Pak. Banyak orang mengalami mukjizat. Rata-rata orang yang mengalami mukjizat itu mengikut Kristus. Percaya nggak? Percaya. Karena nggak setengah-setengah kepercayaan kita. Kita 100% percaya bahwasanya darah Yesus, kuasa darah Yesus dapat menyembuhkan, bahkan dapat memulihkan kita. Makanya Pak Gembala saya yakin benar pasti bisa pulih. Gak usah jawab, Om Leo Pak bisa bersaksi atas dirinya yang sudah mau divonis ya untuk bypass jantung. Bypass loh, bukan ring ini dipasang, pembuluh darah dipasang ring, tembak di sini, ringnya itu langsung kecil tuh langsung nyut, langsung membuka gitu. Jadi pembuluh darah itu jadi lubangnya gede lagi, jadi darah lancar. Opung ini nggak gitu, langsung bypass, gak usah pakai ringan 1, 2, 3, langsung bypass. Ada risiko nggak itu? Ada risikonya, besar risikonya.
Kalau tubuh itu cepat menyesuaikan diri, bagus. Tapi banyak juga orang yang tidak bisa, harus butuh lama waktu untuk penyesuaian. Jangan bypass, pasang ring satu aja harus hati-hati. Tetangga saya itu ada yang jual sapi, Pak Ali. Itu baru pasang ring satu. Terus anaknya di bundaran Jatiwarna itu ditangkap polisi. Bapaknya itu baru pasang ring, kata dokter nggak boleh ya, 6 bulan minimal nggak boleh naik motor. Panik saking anaknya ditangkap polisi, dia langsung naik motor pergi. Itu baru bulan ketiga. Sore-sore, ada baru ketemu saya pulang kerja. Beliau udah jalan ke sana dengan anaknya. Saya kan nggak ngerti kalau ada kejadian ditangkap polisi anaknya di situ. Pulang maghrib sudah dengar Pak Ali meninggal dunia. Oh Tuhan Yesus. Dokter bilang kan 6 bulan nggak boleh mengendarai kendaraan motor. Panik tuh anak, apa nggak menyesal tuh anak? Gara-gara dia tuh bapaknya jadi pergi. Tapi usahanya sampai dengan sekarang masih diteruskan oleh istrinya. Dia masih jualan kambing sampai dengan sekarang. Apalagi sekarang mau Idul Adha ya, banyak kambing lagi dijual. Nah itulah ceritanya. Itu pasang ring. Bayangkan kalau bypass. Bypass itu artinya apa? Sudah nggak bisa lagi pasang ring, nggak perlu pasang ring. Itu analisa dokter. Tapi analisa dokter berbeda dengan analisa Tuhan. Tuhan katakan apa? Ya kita bisa lihat sendiri bagaimana keadaan Om Cleopaulus sampai dengan sekarang. Beliau sehat, kuat, bersyukur, bahagia. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janjinya tentang hidup kekal itu adalah nyata. Yesus berjanji seperti dikatakan tadi, bahwasanya dia akan pergi dulu ke rumah Bapa di surga untuk mempersiapkan tempat buat kita. Inilah janji tentang hidup kekal. Imani ini bahwa benar adanya. Ada amin? Amin. Karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Percaya nggak kita akan hal ini? Percaya. Memang kata Tuhan Yesus, percaya saja. Tapi kita tidak mau hanya percaya saja. Tapi saya mau mengimani dari kepercayaan saya ini. Jangan setengah-setengah kalau mau jadi pengikut Kristus. Karena aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Ayat ini menjadi pengharapan yang pasti bagi kita yang percaya. Kalau yang nggak percaya Kristus, mau dikasih tahu ini ya dia nggak percaya. Bagaimana ada kehidupan kekal? Bagaimana saya bisa hidup? Kan kata Tuhan Yesus, kau akan hidup sekalipun kau mati. Tubuh kita boleh mati, tapi kita hidup dalam iman kita, kekekalan kita. Bahwa hidup kita tidak berhenti sampai pada kematian saja, melainkan hidup kita dilanjutkan terus dalam kuasa kebangkitan Kristus ini, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Artinya apa? Masih ada kehidupan setelah kematian. Jadi hidup kita nggak selesai sampai di kematian. Tapi apakah boleh kita memikirkan kematian? Kenapa harus ada ziarah? Kenapa harus ada nyekam? Supaya kita eling-eling bahwasannya akhir hidup kita itu adalah kematian. Bahkan sekarang orang-orang sudah mempersiapkan loh kematiannya. Masih muda aja sudah beli kapling untuk rumah masa depan. Kami pun berdua pernah memikirkan hal itu. Benar, sebelum sakit Pak Gembala ya. Tapi sekarang udah tidak lagi sempat memikirkan hal itu. Karena apa? Ada itu opung Moses itu pernah bilang begini. Aku sudah beli loh Inang katanya, kapling di San Diego Hill di situ, yang dekat air pegunungan, supaya nanti di tempatnya dia itu berdua sama suaminya itu teduh, ada air mengalir. Terus katanya pakaiannya pun yang untuk dibawa nanti dia sudah siapkan di bawah lemari, dan itu setahun sekali dia cuci. Kalau misalnya kematian itu belum menjemput dirinya dan suaminya, pakaian itu dicuci setiap tahun sama dia. Banget ini suami istri. Itulah cerita ya. Memang ada yang seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ngeliat di TikTok, ini rajin banget saya dengan nonton TikTok ini. Kalau yang baru saya kirim ke grup gereja. Pak Gembala senang nonton TikTok karena dia suka kan. Ini ceritanya kan ganti-ganti terus toh. Jadi nggak mau nonton. Kalau ada cerita Cina yang panjang tuh terlalu lama, ganti. Padahal saya pengen nonton terus kan. Itulah Pak Gembala sekarang.
puji Tuhan, itulah hiburannya ya. Jadi yang lanjut lagi ya, karena kita ini mau makan besar hari ini, jadi cepat-cepat saja ini. Yang pertama adalah Yesus hidup, maka ada kemenangan atas maut. Yesus hidup, maka ada kemenangan atas maut. Kematian bukanlah akhir daripada segalanya. Ya, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa maut telah dikalahkan. Kita pun bisa mengalahkan maut. Ya, inilah dasar sukacita Paskah kita, yaitu kubur kosong dan Tuhan kita bangkit atau Tuhan kita hidup. Inilah sukacita Paskah kita. Kenapa Paskah ini sukacita? Karena apa? Orang mau ngomong macam-macam tentang Kristus, itu berbeda dengan iman kita. Tuhanku hidup, Tuhanku bangkit. Kalau kau tidak percaya, itu imanmu. Imanku tidak mengatakan demikian. Imanku mengatakan Tuhanku bangkit, Tuhanku yang menyelamatkanku, Tuhanku yang sudah menebus dosa-dosaku. Perjanjian lama semua harus ada pengorbanan, dan Yesus sendiri pada akhirnya mengorbankan dirinya dengan darah kuasa Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Apa kita nggak malu kalau sampai dengan sekarang kita masih saja denial, masih saja begaju, ya toh? Kalau orang sudah bilang mah bodoh, janganlah, kita harus bertobat. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak percaya pada cerita orang yang negatif ya tadi ya. Jadi kita tetap percaya bahwasanya Yesus hidup dan terus bekerja untuk kita sampai dengan hari ini. Percaya nggak dengan mujizat Tuhan? Percaya. Tadi kalau disampaikan, anehnya mujizat Tuhan sampai dengan sekarang itu bekerja pada pengikut Kristus. Bukan hanya pengikut Kristus loh, yang belum mengenal Kristus tapi dia percaya pada saat sakit itu, dia percaya pada Tuhan Yesus, dia bisa disembuhkan. Percaya nggak? Percaya. Makanya setiap kali saya pijat di tempat gembala, saya pasti bilang di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Terus saya ngomong itu. Ngasih makan aja nyuapin, saya pasti ngomong di dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya Pak Gembala itu nggak boleh dengerin saya ngomong di dalam nama Tuhan Yesus. Terus aja mau kasih buah kayak mau kasih jus di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan Mas Isko juga seiman, jadi juga Mas Isko sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Mengalir itu kuasa darah Yesus itu. Terjadi benar-benar itu pemulihan dalam tubuh Pak Gembala. Yang kedua, yaitu aku memiliki hidup baru. Aku memiliki hidup baru. Kebangkitan Yesus memberikan hidup baru dan identitas baru. Bahwasanya kita bukan yang dulu lagi, tetapi yang lalu sudah berlalu, yang baru telah hadir di depan kita. Karena Yesus hidup, maka aku menjadi ciptaan baru. Artinya apa? Kita punya KTP baru. Artinya KTP apa tuh yang dimaksud Bu Gembala? Bukan yang sudah punya KTP agamamu Kristen, bukan itu. Aku benar-benar menjadi pengikut Kristus. Ada banyak orang loh punya KTP, cuma KTP aja, KTP-nya Kristen. Gitu, tapi imannya tidak. Dia tetap menjalani kehidupannya setiap hari tanpa gangguan apapun. Ya memang benar. Tapi adakah damai sejahtera dalam dirinya? Ini yang berbeda. Kita benar-benar mengimani dengan kasih Kristus, maka ada damai sejahtera dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan ciptaan baru. Kebangkitan Kristus bukan hanya untuk dikenang saja, tetapi untuk dialami, diresapi, direnungkan, dirasakan, supaya kita benar-benar hidup. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rugi banget kan? Kalau nggak percaya kepada Kristus. Sekarang saya sudah bisa ngomong gitu, ya, karena sudah beriman. Karena apa? Kristus itu selalu hadir. Dia mau hadir di mana kita berada. Yesus ada di situ. Panggil saya Tuhan Yesus. Dalam ketakutan, dalam kesesakan pun, dalam gelap, jalan takut, bawa aja nyanyi dalam nama Yesus. Sekarang saya lagi demen nyanyi dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni.
dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Apakah itu bukan doktrin? Kalau itu dinyanyikan terus, saya pasti dipulihkan, dosaku pasti diampuni, ya toh? Nyanyikan aja terus. Mau tidur aja nggak bisa tidur, saya nyanyi itu. Jangan dikira merawat Pak Gembala itu nyaman. Nggak bisa tidur, tengah malam dibangunin. Perasaan Pak Gembala itu sudah pagi kali ya, gitu. Dibangunin, gitu. Tanganku minta dilurusin, katanya gitu. Gitu udah tengah malam, Papi tahu nggak ini jam berapa? Tanganku pengen dilurusin. Karena perasaannya juga sudah pagi, gitu. Kenapa? Nah, udah kayak gitu kan kita susah tidur habis itu kan? Kalau kita yang normal, nyanyi aja, lama-lama tertidur. Beneran? Ayo Papi tidur, kurang mata yang merem. Itu sudah pagi, nggak bisa deh. Jadinya ya itu, nyanyi aja, lama-lama tertidur. Kalau dulu di sekolah kita dikatakan, kalau susah tidur baca aja kitab bilangan. Kata bilangan yang ini ukurannya sekian-sekian, lalu lama-lama pusing ketiduran. Malah dengar bacanya. Lebih baik sekarang nyanyi aja dalam nama Yesus, itu bagus banget. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya dapat itu dari Pak Pendeta. Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Imani ini berarti inilah kunci yang mengatakan bahwasannya darah Yesus yang mati di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Artinya kita tidak lagi terikat oleh dosa dan masa lalu. Nah, yang ketiga adalah aku tidak takut masa depan. Karena Kristus hidup, maka aku tidak takut akan masa depan. Ada tamu yang Pak Johan mengunjungi Pak Gembala. Dia bilang, gak usah nangis, Pak Ekot gak usah nangis, gak usah sedih. Pak Ekot kan dulu kan mikirin kematian. Gak usah dipikirin kematian. Kematian itu urusan Tuhan. Benar, urusan Tuhan. Kita dengar kemarin kesaksian dari Bang Wajar. Ibunya itu masih ngambil makanan loh, masih ngambil sayuran di kebun di ladang untuk dimasak. Gak tahu loh beliau kalau mau diambil nyawanya malam itu juga. Gak usah mikirin, makanya itu urusan Tuhan. Selagi kita hidup, ya imani hidup kita ini, pakai hidup kita ini supaya bermanfaat baik bagi orang-orang di sekitar kita. Itu berdampak, berbuah. Buah-buah roh itulah yang harus kita tebarkan. Kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia. Nah, memang dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dunia kehidupan penuh dengan halangan. Namun orang percaya dapat menghadapi hari esok dengan iman. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Ingin dipelihara Tuhan. Kalau kemarin sudah disampaikan kan, ingin dipelihara Tuhan. Gampang, hidup kudus aja dan bertobat, selesai. Ingin anak cucu kita dipelihara Tuhan, dan kita sendiri orang tuanya, kita harus hidup kudus. Maka anak cucu kita akan dipelihara oleh Tuhan. Itulah bedanya kita dengan orang biasa. Kalau kita begitu berbuat dosa, cepat sekali langsung bertobat. Kalau orang biasa, aduh, cari-cari, dikorek-korek, di ini sampai keselnya tuh sampai mengakar pahit. Itu apa? Itu nggak ada kasih Kristus. Sia-sialah pengajaran Kristus dalam diri kita kalau kita masih menyimpan akar pahit. Nah, Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya apa? Kita pun juga akan dibangkitkan. Mazmur 23 ayat 4 juga dikatakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, iman kita diyakinkan bahwa kita tidak hidup sendirian. Kuasa yang membangkitkan Kristus juga bekerja dalam hidup kita dan memelihara kita sampai dengan saat ini. Yang terakhir, yang keempat,
karena Yesus hidup, Kristus hidup, maka aku dipanggil untuk menjadi saksi. Ini dia. Karena Kristus hidup, maka aku dipanggil untuk menjadi saksi. Jadi yang terpenting dalam hidup ini, cobalah kita sebagai umat Kristiani selama hidup, satu, kita selamatkan orang. Bukan coba, tapi lakukanlah. Karena yang bermisi di dunia ini hanya dua agama, Islam dan Kristen. Itu bermisi dua ini, sama-sama mau mencari pengikut Kristus, sama-sama mencari pengikut Muhammad. Jadi dua ini yang bermisi di dunia ini. Makanya untuk itu kita, karena ada amanat agung dari Tuhan Yesus, coba yuk kita penginjilan itu perlu. Artinya apa? Memberitakan kerajaan Allah itu penting. Jangan kita diam aja. Kita merasa kita sebagai Kristen kita biasa-biasa saja, hidup kita tenang, keluarga kita damai, sejahtera. Tapi coba tingkatkan lagi kualitas hidup kita untuk bekerja lebih kuat lagi. Artinya apa? Untuk Tuhan. Memang kita bekerja untuk Tuhan, untuk anak istri kita, untuk Tuhan, keluarga untuk Tuhan. Tapi satu lagi, kita geser sedikit lagi. Yuk kita memberitakan kebenaran kerajaan Allah, kebenaran firman Tuhan dan kebesaran kerajaan Allah. Ada yang kita bawa. Seumur hidup satu saja, maka itu sudah baik sekali. Bukan hanya orang lain yang kita perkenalkan dengan akan Kristus, tapi saudara kita juga yang Kristen. Yang banyak juga kan yang malas pergi ke gereja, yang benar-benar satu hari pun juga nggak pernah dia mau mendengarkan firman Tuhan. Cobalah Injil yang demikian. Pasti mahkota kehidupan itu kita raih. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah dalam kehidupan kekal kalau kita tidak ada pekerjaan Allah yang kita kerjakan di dunia ini. Nah, kebangkitan Kristus itu memang menggerakkan kita untuk melayani dan bersaksi. Melayani siapa? Yang melayani Tuhan dan sesama kita. Bersaksi, bagaimana itu mengubah bersaksi? Bersaksilah. Bagaimana kebesaran Tuhan bisa diketahui orang banyak kalau kita tidak bersaksi atas kebesarannya? Kalau ada kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan yang ada pada diri kita, terus kita tidak mau berdiri di depan mimbar ini untuk bersaksi kepada orang banyak, bagaimana Tuhan kita bisa dibesarkan namanya? Bagaimana kemuliaan Tuhan itu bisa terus digaung-gaungkan oleh kita sementara kita melempem diem aja? Kita telan sendiri, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, stop sampai di situ. Oh, tidak bisa begitu. Tapi kita harus perkatakan kemuliaan Tuhan itu, kebesaran Tuhan itu, supaya apa? Nama Tuhan terus dipermuliakan. Matius 28 ayat 6-7 dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, jauh sebelum Kristus mati, Yesus pun sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwasanya dia akan bangkit di hari yang ketiga. Inilah yang membuktikan murid-murid Yesus bahwasanya benar dia adalah Tuhan. Wujud dari iman kita adalah kebangkitan Kristus yang membawa iman percaya kita kepada tindakan nyata, yaitu Yesus bangkit dari kubur di hari yang ketiga. Beritakanlah kerajaan Allah yang agung dan besar supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita ini sudah mencerminkan kuasa kebangkitan Kristus? Nah, ini tuntutannya. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kuasa kebangkitan Kristus? Katanya kebangkitan Kristus adalah iman. Dasar iman kita adalah kebangkitan Kristus. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyakan lagi sama Tuhan Yesus, percayakah engkau akan hal ini? Marilah kita hidup dengan iman, pengharapan, dan ketaatan. Terakhir, kita masuk pada kesimpulan, yaitu kebangkitan Yesus adalah sumber hidup, kekuatan, dan pengharapan kita. Karena Yesus hidup, maka kita memiliki kemenangan atas dosa dan maut. Kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan yang membawa
terang bagi dunia. Terima kasih. Itulah khotbah singkat kita hari ini. Kita rayakan sukacita Paskah ini dengan penuh sukacita dan tumbuhkan terus iman kita. Amin.